Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Rani menarik napas panjang sembari memandangi panti jompo di depannya. Bangunan tua itu berdiri kokoh di tengah desa terpencil yang dikelilingi oleh sawah dan hutan kecil di pinggir Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Panti sunyi. Begitu papan nama di depan gerbang berbunyi. Nama itu terdengar biasa saja, tetapi suasana di sekitarnya jauh dari kata biasa. Pohon-pohon besar yang menaungi bangunan seolah menjadi saksi bisu dari banyak cerita yang tak ingin diungkapkan. Rani, gadis berusia 23 tahun yang baru saja lulus dari jurusan kesejahteraan sosial, menerima pekerjaan ini setelah beberapa kali gagal melamar di tempat lain. Ia tidak punya banyak pilihan. Pekerjaan ini mungkin tidak ideal, tapi setidaknya gaji dan fasilitasnya cukup untuk membantu keluarganya di kampung. Dengan penuh tekad, ia melangkah masuk melalui gerbang besi yang sudah berkarat. Di depan pintu utama, seorang wanita berusia sekitar 50 tahunan menyambutnya. Rambutnya yang disanggul rapi dan wajahnya yang dingin memberi kesan formal. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Tati, kepala panti. "Selamat datang di panti sunyi, Rani," ucap Bu Tati dengan suara tegas tapi datar. "Ini akan menjadi tempatmu bekerja, dan aku harap kamu bisa menyesuaikan diri dengan cepat." Rani hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Namun, matanya tak bisa berhenti memperhatikan bangunan di belakang Bu Tati. Jendela-jendela tua dengan kaca yang retak, ket dinding yang mengelupas, dan lorong gelap yang terlihat dari pintu utama membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Sebelum datang ke sini, beberapa warga desa yang ia temui di jalan telah memberikan peringatan aneh. "Kerja di panti sunyi, Mbak? Apa nggak ada tempat lain?" tanya seorang ibu penjual jajanan di pasar. "Iya, Bu. Kenapa memangnya?" Rani mencoba merespons dengan santai. Ibu itu hanya menggeleng dan menggumam. "Ya sudah, hati-hati saja. Jangan terlalu banyak ingin tahu di sana." Ucapan itu diiringi oleh pandangan penuh makna yang membuat Rani sedikit gelisah. Tetapi ia berusaha mengabaikannya. Bagi Rani, semua itu hanya tahayul yang sering ada di desa-desa terpencil. Lagi pula, ia tidak percaya hal-hal seperti itu. Rani mulai bekerja hari itu juga. Ia diberi tugas untuk membantu merawat para penghuni panti. Sebagian besar adalah lansia yang membutuhkan perhatian khusus. Di antara mereka ada seorang nenek bernama Bu Sarti, seorang wanita kurus dengan rambut putih panjang yang selalu tergerai. Bu Sarti tampak berbeda dari penghuni lainnya. Ia lebih sering duduk di kursi goyang di dekat jendela, memandangi halaman dengan tatapan kosong. Saat Rani menyapanya untuk pertama kali, Bu Sarti hanya menoleh perlahan dan tersenyum kecil. Namun, beberapa saat kemudian, ia berbisik dengan suara pelan yang membuat Rani nyaris tidak mendengar. "Jangan pergi ke kamar nomor 13. Rani terdiam. Ia merasa aneh mendengar peringatan itu. Apa maksudnya? Kenapa Bu Sarti berkata begitu? "Kamar nomor 13? Tanya Rani, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Namun, Bu Sarti hanya tertawa kecil dan kembali memandangi halaman, seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Sepanjang hari, Rani tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Bu Sarti. Di panti ini memang ada banyak kamar untuk para penghuni, tapi ia belum tahu pasti kamar mana yang dimaksud dengan nomor 13. Lorong-lorong panti terasa panjang dan gelap, meskipun saat itu masih siang. Lampu-lampu redup yang menggantung di langit-langit tampak tua dan berkedip-kedip, menambah suasana mencekam. Rani mencoba bertanya kepada rekan kerja lainnya, tetapi mereka semua tampak enggan menjawab ketika ia menyebut kamar nomor 13. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Bowo, hanya berdehem dan berkata, "Lakukan saja tugasmu. Jangan terlalu banyak bertanya, Mbak." Jawaban itu membuat Rani semakin penasaran, tetapi ia memutuskan untuk menyimpan pertanyaan itu untuk nanti. Sore harinya, ketika suasana mulai sepi dan para penghuni kembali ke kamar masing-masing, Rani memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Bu Tati. Kepala panti itu sedang duduk di ruang kerjanya, sibuk mencatat sesuatu di buku besar. "Bu Tati,
Maaf kalau saya lancang. Rani memulai dengan hati-hati. Tapi tadi saya mendengar sesuatu tentang kamar nomor 13 dari salah satu penghuni. Tangan Bu Tati yang sedang menulis tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat wajahnya perlahan dan menatap Rani dengan pandangan tajam. Siapa yang memberitahumu? Tanyanya dingin. Bu Sarti. Bu, tapi saya hanya penasaran. Apa memang ada kamar nomor 13 di sini? Bu Tati menghela napas panjang, lalu meletakkan penanya. Rani, di panti ini, tugasmu adalah merawat para lansia dan memastikan mereka nyaman. Jangan biarkan rasa penasaran mengganggumu. Tapi, Bu, sudah cukup, potong Bu Tati dengan nada lebih tegas. Fokuslah pada pekerjaanmu. Jangan membahas hal-hal yang tidak penting. Rani merasa tidak puas, tetapi ia tahu tidak ada gunanya memaksa. Namun, perasaan gelisah itu tidak hilang begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di panti ini, dan ia bertekad untuk mencari tahu. Malam itu, suasana di panti terasa semakin mencekam. Angin yang berhembus di luar menimbulkan suara gemerisik di balik jendela. Lorong-lorong yang tadi sudah terasa suram kini tampak lebih gelap dan sepi. Rani memutuskan untuk berkeliling sebentar sebelum tidur, memastikan semua penghuni sudah beristirahat dengan nyaman. Saat melewati salah satu lorong, ia berhenti di depan sebuah pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu itu terlihat lebih tua, dengan cat yang mengelupas dan nomor 13 yang tertulis samar di atasnya. Hati Rani berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah pintu itu memanggilnya untuk mendekat. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, suara langkah kaki mendekat dari arah lain. Sedang apa kamu di sini? Suara Bu Tati terdengar dari belakang. Rani terkejut dan segera berbalik. Oh, tidak, Bu. Saya hanya sedang berkeliling. Bu Tati menatapnya tajam, lalu berkata, kembali ke kamar. Ini sudah malam. Rani mengangguk dan segera pergi, tetapi perasaan penasaran itu semakin kuat. Apa sebenarnya yang ada di balik pintu itu? Kenapa semua orang tampak menghindarinya? Malam itu, ketika Rani mencoba tidur, ia terus terbayang pintu kamar nomor 13 dan bisikan Bu Sarti. Panti sunyi memang benar-benar penuh misteri, dan ia tahu, ini baru permulaan. Malam-malam di panti sunyi semakin terasa berat bagi Rani. Sejak pertemuannya dengan Bu Tati di depan kamar nomor 13, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Kenapa semua orang tampak menghindari kamar itu? Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Dan, yang paling membuatnya bingung, kenapa Bu Tati bersikap seolah-olah itu adalah rahasia besar yang tidak boleh diungkap? Kamar nomor 13 tidak pernah muncul dalam daftar tugas Rani. Setiap penghuni di panti ini memiliki kamarnya masing-masing, kecuali kamar itu. Bahkan, Pak Bowo yang biasanya ramah mendadak jadi pendiam setiap kali Rani mencoba menyinggung soal kamar misterius itu. Kenapa harus kamar itu? Rani bertanya dalam hati setiap kali melewati lorong tempat kamar itu berada. Meski pintunya selalu terkunci, keberadaannya terasa seolah-olah mengawasi Rani setiap waktu. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi sejak malam pertama Rani melihat pintu kamar nomor 13. Pada suatu malam, ketika ia sedang tertidur di kamar staf, Rani dikejutkan oleh suara langkah kaki yang bergema di lorong. Awalnya ia mengira itu hanya salah satu penghuni panti yang tidak bisa tidur. Tapi ketika ia melongo keluar, lorong itu kosong. Ia berdiri di depan kamarnya, memperhatikan sekeliling. Lorong itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu yang berkedip-kedip. Suara langkah kaki itu berhenti. Tapi perasaan gelisah tetap menguasainya. Ketika Rani hendak kembali ke kamar, ia melihat sesuatu di ujung lorong, bayangan hitam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi itu cukup untuk membuat Rani mundur dengan jantung berdebar kencang. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Namun, kejadian itu terus berulang di malam-malam berikutnya. Kadang-kadang ia mendengar suara pintu terbuka sendiri di lorong, meski ia tahu semua pintu seharusnya terkunci. Suara bisikan samar terdengar dari kejauhan, seolah ada seseorang yang mengawasinya. Dan setiap kali ia keluar untuk memeriksa, ia tidak menemukan siapapun,
hanya lorong yang sunyi dan dingin. Kamar nomor 13 semakin sering menjadi pusat perhatian Rani. Ia merasa pintu itu seperti memanggilnya setiap kali ia melewati lorong itu. Ketika sedang menjalankan tugasnya di pagi hari, ia bahkan merasa seolah-olah pintu itu sedikit terbuka. Tapi setiap kali ia mendekat, pintu itu selalu tertutup rapat kembali. Bu Sarti juga kembali menyebut kamar itu. Kali ini, saat Rani sedang membantu nenek itu makan, Bu Sarti tiba-tiba bergumam, "Dia masih di sana, kau tahu? Dia menunggu seseorang datang." "Siapa yang menunggu, Bu?" tanya Rani. Meski ia merasa sedikit takut mendengar bisikan itu, Bu Sarti tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali memakan makanannya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rani. Dia menunggu seseorang. Siapa yang dimaksud Bu Sarti? Dan apa hubungannya dengan kamar nomor 13? Rani tahu ia tidak bisa terus membiarkan rasa penasarannya menguasai pikirannya. Ia harus melakukan sesuatu. Pada suatu malam, ketika semua penghuni panti sudah tidur, Rani memutuskan untuk pergi ke lorong tempat kamar nomor 13 berada. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan melewati lorong gelap. Suara derit lantai kayu di bawah kakinya terdengar begitu keras di tengah kesunyian. Ketika ia sampai di depan pintu kamar nomor 13, tangannya gemetar. Pintu itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Rani mendekatkan wajahnya ke lubang kunci, mencoba melihat apa yang ada di dalam. Awalnya, ia hanya melihat ruangan gelap dengan dinding yang kosong. Tapi kemudian, bayangan seseorang muncul di tengah ruangan. Itu adalah seorang wanita, berdiri membelakangi pintu. Rambutnya panjang, menjuntai sampai ke punggung, dan tubuhnya diam seperti patung. Rani merasa jantungnya hampir berhenti. Ia ingin menarik wajahnya dari lubang kunci, tapi rasa penasaran menahannya di tempat. Tiba-tiba, wanita itu memutar kepalanya perlahan, hingga wajahnya menghadap ke pintu. Mata wanita itu tampak kosong, tapi entah bagaimana, Rani merasa ia sedang menatap langsung ke arah lubang kunci. Saat itu juga, Rani terdorong mundur dengan napas terengah-engah. Ia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia kembali melihat ke pintu, tidak ada apa-apa di sana. Setelah kejadian itu, Rani tidak bisa berpikir jernih. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Panti ini terlalu aneh, terlalu menyeramkan. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat yang penuh dengan misteri seperti ini. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan langkahnya. Mungkin rasa tanggung jawab, mungkin juga rasa penasaran. Rani tahu, jika ia pergi sekarang, ia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di panti sunyi, terutama di kamar nomor 13. Ia mencoba membicarakan hal ini dengan Pak Bowo, berharap pria itu bisa memberikan sedikit pencerahan. "Pak, apa Bapak pernah melihat sesuatu yang aneh di panti ini?" tanya Rani suatu pagi, saat mereka sedang beristirahat di ruang makan staf. Pak Bowo terlihat ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Mbak Rani, ada baiknya kalau Mbak tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Di sini, yang penting kita lakukan tugas kita dengan baik." Jawaban itu membuat Rani semakin frustrasi. Mengapa semua orang tampak begitu takut untuk membicarakan kamar itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Malam itu, sebelum tidur, Rani memutuskan bahwa ia akan bertahan. Ia ingin mencari tahu kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Pagi itu, matahari tidak bersinar cerah seperti biasanya. Langit kelabu seolah menyiratkan sesuatu yang berat. Rani yang masih diliputi kecemasan atas kejadian di kamar nomor 13 mencoba memulai hari seperti biasa. Namun, perasaan aneh yang menghantui sejak malam itu terus menggerogoti pikirannya. Ia merasa seperti terjebak di tempat yang menyimpan rahasia besar, dan ia berada di tengah-tengahnya. Hari itu, Rani diminta Bu Tati untuk membantu membersihkan gudang di lantai bawah panti. Gudang itu jarang dibuka, dan menurut Bu Tati, banyak barang-barang lama yang harus dipilah dan dibuang. Gudang itu terletak di sudut lorong yang sepi, dan pintunya berkarat serta berderit ketika dibuka. Saat memasuki gudang, bau lembab dan debu segera menyerang hidung Rani.
Rak-rak tua penuh dengan barang-barang lama, mulai dari peralatan medis, dokumen usang, hingga beberapa barang pribadi milik penghuni panti yang sudah lama meninggal. Ketika sedang memilah tumpukan buku dan kertas, Rani menemukan sebuah buku catatan dengan sampul coklat tua yang sudah kusam. Sampulnya tidak memiliki judul, tapi ketika ia membuka halaman pertama, ia melihat sebuah nama tertulis dengan tinta yang hampir pudar, Ratih. Rani merasa jantungnya berdegup kencang. Nama itu terasa familiar, meskipun ia tidak tahu kenapa. Ia membuka halaman berikutnya dan mulai membaca isi buku itu. Ternyata, buku itu adalah semacam catatan harian, ditulis oleh seseorang yang tinggal di panti ini bertahun-tahun yang lalu. Dari catatan itu, Rani mengetahui bahwa panti sunyi dulunya bukanlah panti jompo. Bangunan ini sebenarnya adalah bekas rumah sakit jiwa yang beroperasi di tahun 1980-an. Rumah sakit itu memiliki reputasi buruk karena metode pengobatan yang tidak manusiawi. Banyak pasien yang dipasung, dibiarkan tanpa pengobatan yang memadai, dan bahkan ada yang meninggal karena kelalaian. Nama Ratih sering disebut dalam catatan itu. Ia adalah seorang pasien muda yang dirawat di sini karena dianggap mengalami gangguan mental setelah sebuah tragedi besar dalam hidupnya. Namun, dari catatan tersebut, Rani bisa melihat bahwa Ratih sebenarnya bukan sekadar pasien biasa. Ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Menurut salah satu halaman, Ratih pernah dirantai di dalam kamar nomor 13, yang saat itu digunakan sebagai ruang isolasi. Kamar itu menjadi tempat terakhir Ratih sebelum ia ditemukan meninggal secara misterius. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal, tapi ada desas-desus bahwa kematiannya melibatkan tindakan kekerasan dari staf rumah sakit. Rani merasa darahnya membeku saat membaca halaman terakhir catatan itu. Tertulis dengan tinta tebal dan tergesa-gesa. Aku tahu mereka akan membunuhku. Aku bisa merasakannya. Jika aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Aku akan tetap di sini, menunggu mereka yang telah menyakitiku. Setelah menemukan catatan itu, Rani merasa ada potongan puzzle yang mulai terhubung. Kamar nomor 13, sosok wanita berambut panjang yang ia lihat di lubang kunci, dan sekarang nama Ratih. Semua itu pasti memiliki hubungan. Rani mencoba berbicara dengan Bu Sarti, karena nenek itu tampaknya tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Ketika ia membawa nenek itu keluar untuk berjemur di taman, ia membuka pembicaraan dengan hati-hati. Bu Sarti, saya ingin bertanya sesuatu, kata Rani. Bu Sarti hanya tersenyum kecil, tapi tatapannya seolah tahu apa yang ingin Rani katakan. Soal kamar nomor 13, Bu, apa Ibu tahu siapa Ratih? Wajah Bu Sarti berubah serius. Ia menoleh ke arah Rani dan berkata dengan suara pelan, "Jangan terlalu dalam, Nak. Kalau kau terlalu jauh, kau bisa jadi seperti dia." "Seperti siapa?" tanya Rani, bingung. "Ratih," bisik Bu Sarti. "Dia tidak pergi. Dia masih di sana, di kamar itu. Dia menunggu. Dia dendam kepada seseorang di sini. Dan sampai dendamnya terbalaskan, dia tidak akan pernah tenang." "Dendam kepada siapa?" Bu Sarti tidak menjawab. Ia hanya menatap Rani dengan mata penuh kekhawatiran, lalu menggeleng pelan. Rani tahu ia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Setelah apa yang ia baca di buku catatan itu, ia yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di panti ini, dan Bu Tati pasti tahu apa itu. Sore itu, Rani memberanikan diri untuk menemui Bu Tati di ruang kerjanya. Kepala panti itu sedang sibuk mencatat sesuatu di buku besar seperti biasa, tapi ia mengangkat wajahnya ketika Rani mengetuk pintu. "Rani, ada apa?" tanya Bu Tati. Suaranya terdengar datar. Rani duduk di kursi di depan meja kerja Bu Tati. Ia mencoba menenangkan dirinya sebelum berbicara. "Bu Tati, saya menemukan sesuatu di gudang tadi pagi," katanya, sambil mengeluarkan buku catatan yang ia temukan. Ekspresi Bu Tati langsung berubah. Matanya menatap buku itu dengan tajam, dan tangannya tampak gemetar sedikit sebelum ia menyembunyikannya di balik meja. "Di mana kau menemukan itu?" tanya Bu Tati dengan nada tegas. "Di tumpukan barang-barang lama, Bu," jawab Rani. "Saya membaca isinya.
Tentang Ratih, tentang rumah sakit ini. Apa itu benar? Apa kamar nomor 13 dulu digunakan sebagai ruang isolasi? Bu Tati menghela napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke jendela dan memandangi halaman luar selama beberapa saat sebelum berbicara. Rani, ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak diketahui, katanya akhirnya. Kau di sini untuk bekerja, bukan untuk menggali masa lalu. Buku itu seharusnya tidak kau baca. Tapi, Bu, saya melihat sesuatu di kamar itu, kata Rani, mencoba menahan emosinya. Saya yakin ada hubungannya dengan Ratih. Dan saya yakin ibu tahu lebih banyak daripada yang ibu katakan. Jangan bicarakan ini kepada siapapun, potong Bu Tati dengan nada dingin. Ia berbalik dan menatap Rani dengan mata penuh peringatan. Apa yang terjadi di masa lalu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau terus mencari-cari, kau hanya akan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Tapi, Bu, sudah cukup, Rani, kata Bu Tati, kali ini dengan nada lebih tegas. Kembalilah bekerja, dan lupakan apa yang kau temukan. Rani terdiam. Ia tahu Bu Tati tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi dari cara Bu Tati bereaksi, ia yakin bahwa kepala panti itu menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang berbahaya. Malam itu, Rani duduk sendirian di kamarnya, memandangi buku catatan Ratih. Ia tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur, tapi ia juga tahu bahwa ia menghadapi sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Siapa sebenarnya Ratih? Dan apa yang sebenarnya terjadi di panti sunyi? Rani memutuskan bahwa ia harus mencari tahu kebenaran. Meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Panti sunyi tampak tenang seperti malam-malam sebelumnya. Namun, Rani merasa ada sesuatu yang tidak biasa di udara malam itu. Entah mengapa, hawa di panti terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan meskipun pintu dan jendela semua sudah tertutup rapat. Para penghuni sudah masuk ke kamar masing-masing. Dan Rani, seperti biasa, sedang melakukan tugas malamnya. Memastikan semua penghuni beristirahat dengan tenang. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, sebuah jeritan panjang memecah keheningan. Jeritan itu datang dari salah satu kamar penghuni. Rani langsung berlari ke arah suara itu. Jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di kamar, Rani melihat seorang nenek penghuni panti sedang duduk di sudut ruangan sambil menangis histeris. Suara tangisannya bercampur dengan kata-kata yang tidak jelas, seperti orang yang sedang berbicara dalam bahasa yang asing. Nenek itu mengguncang tubuhnya sendiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah dinding, meskipun tidak ada apapun di sana. "Bu, ada apa, Bu?" tanya Rani, mencoba menenangkan nenek itu. Namun, sebelum Rani bisa menyentuhnya, nenek itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan mata melotot. Wajahnya berubah menyeramkan. Dan ia berteriak dengan suara yang tidak sesuai dengan tubuh kecilnya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Rani mundur dengan tubuh gemetar. Ia belum sempat memanggil bantuan ketika terdengar suara jeritan lain dari kamar yang berbeda. Tidak hanya satu, tetapi hampir semua penghuni panti mulai berteriak, menangis, dan berbicara dengan suara-suara yang aneh. Beberapa penghuni tampak seperti kesurupan. Tubuh mereka bergerak tak terkendali. Yang lainnya menangis sambil memanggil nama-nama yang tidak dikenal. Pak Bowo dan beberapa staf lain berlari untuk membantu. Tapi mereka terlihat sama bingungnya. Panti yang biasanya sunyi itu kini berubah menjadi lautan kekacauan. "Pak Bowo, apa yang sedang terjadi?" tanya Rani dengan panik. Pak Bowo tidak menjawab. Ia hanya terlihat cemas. Berkali-kali melirik ke arah lorong yang menuju kamar nomor 13. Rani tahu ada sesuatu yang tidak biasa di sana, sesuatu yang tampaknya semua orang di panti ini takutkan. Di tengah kekacauan itu, Rani tiba-tiba mendengar bisikan samar memanggil namanya. Suara itu datang dari arah lorong gelap di ujung panti. "Rani!" Suara itu terdengar seperti desahan, begitu pelan tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Rani menoleh ke arah lorong dan melihat pintu kamar nomor 13. Kali ini, pintu itu sedikit terbuka, seolah-olah sedang mengundangnya masuk. Rani merasa tubuhnya membeku.
Ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan, melarikan diri. Tapi, entah mengapa, kakinya justru melangkah maju, mendekati pintu itu. Rasanya seperti ada kekuatan yang menariknya, mendorongnya untuk masuk. Lorong itu begitu sunyi, seolah-olah semua suara kegemparan di panti telah teredam. Ketika Rani sampai di depan pintu kamar nomor 13, ia merasa tangannya bergerak sendiri, mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Ketika pintu terbuka, Rani melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku di tempat. Kamar itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil di atasnya. Dinding kamar dipenuhi oleh coretan-coretan yang ditulis dengan darah kering. Tulisan-tulisan itu berisi kata-kata yang sama, berulang-ulang. Ratih akan kembali. Di tengah kamar, ada sebuah kursi kayu tua yang tampak seperti pernah digunakan untuk mengikat seseorang. Di lantai di bawahnya, terdapat bekas-bekas darah yang telah mengering, membentuk pola aneh seperti simbol. Rani menahan napas. Tangannya gemetar hebat, tapi ia tidak bisa berbalik. Matanya terus terpaku pada tulisan di dinding, seolah-olah tulisan itu sedang berbicara kepadanya. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi dingin. Napas Rani berubah menjadi asap tipis di udara, dan ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Rani mencoba berbalik, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia merasakan kehadiran itu semakin dekat, dan akhirnya, dengan sisa keberaniannya, ia memaksa tubuhnya untuk berputar. Di sana, tepat di belakangnya, berdiri sosok wanita berambut panjang yang pernah ia lihat melalui lubang kunci. Wanita itu mengenakan gaun putih yang compang-camping, dan wajahnya tampak pucat seperti mayat. Mata wanita itu kosong, tetapi seolah-olah memancarkan kebencian yang begitu kuat. Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, menatap Rani dengan pandangan yang menusuk. Namun, tiba-tiba, mulutnya terbuka perlahan, dan suara rendah keluar dari dalamnya. "Kenapa kau datang ke sini?" Rani ingin menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan kakinya tidak bisa digerakkan. Wanita itu mulai mendekat. Langkahnya begitu lambat, tetapi setiap langkahnya membuat Rani merasa seperti tenggelam dalam kegelapan. Ketika wanita itu sudah berada tepat di depan Rani, ia mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menyentuh wajah Rani dengan jari-jarinya yang dingin. "Pergilah," bisik wanita itu, "atau kau akan menjadi seperti aku." Saat itu juga, semuanya menjadi gelap. Rani tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ketika ia akhirnya membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di ruang perawat panti. Pak Bowo dan beberapa staf lainnya berdiri di sekitarnya dengan wajah cemas. "Rani, kamu baik-baik saja?" tanya Pak Bowo. Rani hanya bisa mengangguk lemah, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan wanita itu dan kamar nomor 13. Namun, yang membuatnya lebih takut adalah kenyataan bahwa tidak ada yang mau membahas apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Para staf hanya mengatakan bahwa Rani pingsan di lorong, tapi tidak ada yang menyebut kamar nomor 13. Malam penuh teror itu meninggalkan banyak pertanyaan di benak Rani. Apa sebenarnya yang terjadi di kamar itu? Siapa wanita itu? Dan yang paling penting, apa yang harus ia lakukan sekarang? Rani membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, dan kepalanya terasa berat. Suara berbisik terdengar samar di sekelilingnya, dan ketika ia akhirnya bisa melihat dengan jelas, ia mendapati dirinya berada di ruang utama panti. Lampu-lampu temara menerangi ruangan, dan di sekitarnya berdiri Bu Tati serta beberapa penghuni panti yang terlihat lebih menyeramkan daripada biasanya. Rani mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa lemah. Tangannya diikat di kursi kayu, dan ia bisa merasakan dinginnya tali yang kasar melilit pergelangan tangannya. Kepanikan mulai merayapi dirinya. Apa yang sedang terjadi?" tanya Rani dengan suara serak. Bu Tati, yang berdiri di depannya dengan wajah tanpa ekspresi, menatapnya tajam. "Akhirnya kau sadar, Rani. Sudah waktunya." "Waktunya untuk apa?" Rani mencoba memberontak, tetapi ikatan itu terlalu kuat. Bu Tati melangkah maju, mendekati Rani. "Sejak awal, kau dipilih untuk berada di sini.
Kau pikir ini kebetulan? Tidak, Rani. Semua ini sudah direncanakan. Butati mulai bercerita. Suaranya datar dan tanpa emosi. Ratih adalah kesalahan besar kami. Dulu, ketika tempat ini masih rumah sakit jiwa, aku adalah salah satu perawat di sini. Ratih adalah pasien yang terlalu sulit dikendalikan, dan metode yang kami gunakan untuk mengobatinya terlalu kejam. Rani terdiam, matanya melebar saat mendengar pengakuan itu. Kami menyiksa Ratih, membelenggunya di kamar nomor 13 selama berminggu-minggu. Dia berteriak setiap malam, memohon untuk dilepaskan. Tapi kami tidak peduli. Hingga akhirnya, suatu malam, Ratih meninggal di kamar itu. Butati berhenti sejenak, menarik napas panjang. Tapi kematian Ratih tidak mengakhiri penderitaannya. Arwahnya tidak pernah pergi. Dia menghantui tempat ini, menuntut balas atas apa yang kami lakukan padanya. Sejak saat itu, kami menyadari satu hal, Ratih hanya akan tenang jika ada seseorang yang menggantikan posisinya. Seseorang yang menjadi korban berikutnya. Rani merasa tubuhnya membeku. Jadi aku? Ya, Rani, kau dipilih untuk menggantikan Ratih. Itulah sebabnya kau diterima bekerja di sini. Itulah sebabnya kau terus merasa dipanggil oleh kamar nomor 13. Semuanya sudah diatur. Rani merasa dunia seolah runtuh. Ia tidak percaya bahwa selama ini ia dijebak. Semua perhatian yang diberikan Butati, semua peringatan samar dari penghuni lain, semuanya ternyata adalah bagian dari rencana besar untuk mengorbankannya. Namun, di tengah rasa takutnya, Rani mengingat sesuatu, buku catatan Ratih. Ia masih ingat setiap kata yang tertulis di sana, termasuk kalimat terakhir Ratih yang penuh dendam. Buku itu adalah kunci untuk menghentikan ini semua. Ratih tidak membutuhkan pengganti, teriak Rani dengan sisa keberaniannya. Dia hanya ingin keadilan atas apa yang kalian lakukan padanya. Butati tertawa kecil. Keadilan? Apa kau pikir dia peduli soal itu? Ratih hanya peduli pada dendamnya. Tapi Rani tidak percaya begitu saja. Ia tahu ada cara untuk menghentikan ini semua. Dan itu melibatkan buku catatan itu. Dengan usaha keras, ia mencoba meraih kantong bajunya, di mana ia menyimpan buku itu sebelum semuanya terjadi. Ternyata, buku itu masih ada. Dengan tangan gemetar, Rani membuka halaman terakhir buku itu, yang berisi simbol-simbol dan tulisan yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Namun, di salah satu halaman, tertulis sebuah doa yang tampaknya ditujukan untuk melepaskan arwah yang terperangkap. Ini tidak akan berhasil. Butati berteriak, menyadari apa yang akan dilakukan Rani. Tapi Rani tidak peduli. Ia mulai membaca doa itu dengan suara keras. Meskipun tubuhnya gemetar dan penghuni panti yang kesurupan mulai mendekatinya. Saat Rani membaca doa itu, ruangan mulai bergetar. Lampu-lampu berkedip, dan suara-suara aneh memenuhi udara. Para penghuni panti yang kesurupan mulai berteriak lebih keras. Sementara bayangan Ratih muncul di tengah ruangan. Sosok wanita berambut panjang itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dengan wajah penuh amarah dan mata yang menatap langsung ke arah Rani. Berhenti! Butati berteriak, mencoba merebut buku itu dari tangan Rani. Namun, dengan kekuatan terakhirnya, Rani membaca doa itu hingga selesai. Ketika ia mengucapkan kata terakhir, ia menyulut buku itu dengan korek api yang ia temukan di kantongnya. Api langsung melahap buku itu, dan saat itu juga, suara teriakan mengerikan memenuhi ruangan. Bayangan Ratih mulai menghilang perlahan, tetapi ruangan semakin bergetar hebat. Retakan mulai muncul di dinding, dan lampu-lampu jatuh satu persatu. Panti sunyi mulai runtuh. Rani, yang akhirnya berhasil melepaskan ikatannya, berlari keluar dari ruangan dengan sisa tenaga. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara runtuhan bangunan dan jeritan Butati. Ketika Rani akhirnya keluar dari panti, ia terengah-engah. Tubuhnya penuh luka kecil akibat puing-puing. Ia berbalik dan melihat panti sunyi yang kini sudah menjadi reruntuhan. Api kecil terlihat di beberapa bagian, dan kepulan asap hitam membumbung ke langit malam. Namun,
Meskipun panti itu telah hancur, Rani tidak merasa lega. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan menghantuinya seumur hidup. Ia meninggalkan desa itu malam itu juga, dengan tubuh lemah dan hati penuh trauma. Beberapa bulan kemudian, seorang pria tua melintasi reruntuhan panti sunyi. Ia adalah penduduk desa yang penasaran dengan apa yang tersisa dari bangunan itu. Saat ia berjalan di antara puing-puing, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Kamar nomor 13 masih utuh, berdiri di tengah reruntuhan seperti tidak pernah tersentuh. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara samar yang memanggil, "Ratih akan kembali." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.